Nah, Pak Prabowo kan sebelumnya sudah bikin disclaimer dulu. Saya bukan boneka Jokowi. Nah, jadi artinya pada saat dia bergerak ini, dia ingin menunjukkan bahwa keputusan-keputusan dia ini bukan gara-gara dia boneka Jokowi. Misalnya yang tadi lo sebut ya, kepala PCO kemarin terlihat lagi dalam kabinet gitu ya. Terus kemudian katanya sudah mulai berkantor lagi. Pak Prabowo. Gue tambahin. Pertama Pak Prabowo bilang bukan boneka Jokowi, tapi abis itu Pak Prabowo cerita bahwa Pak Jokowi ini presiden yang hebat karena bisa nahan inflasi. Ya kan dibuat balance terus berarti ya. Jadi sama dia memang dia pengennya begitu. Bahkan dia juga ingin ikut merasakan apa yang dirasakan Pak Jokowi sekarang. Jangan-jangan ijazah gue juga tanya-tanya lagi. Enggak, gue cuma pengen bilang gini bro. Ini kan banyak grand ini bro. MBG, nanti Koperasi Merah Putih, ada Danantara, ada dan seterusnya. Banyak banget. Gue cuma takut lini keduanya ini gak dan. Tapi emang berita IKN tuh kagak ada yang enak ya. Kasihan juga Pak Basuki tuh. Segala tikus lah ya, kasihan banget Pak Basuki. Tikus soang tuh sekarang ada desas-desus open BO menyeruak banyak. Ngeri kali. Gue jujur belum baca bro. Kalau yang ini. Ya gue juga belum baca tuh, kabarnya dari Mas Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. alhamdulillah saat ini kita ada di Pantai Indah Kapuk. Ini studio berisik yang baru. Senangnya tuh kita apa ya? Karena ini kan makanya makasih juga sama teman-teman yang nonton. Dia karena penontonnya banyak yang nawarin tempat. Iya benar. Di sini aja. Padahal sih disangkanya mereka tuh kalau ditawarin tempat, kita ada backgroundnya tuh restorannya mereka, kafenya mereka, tapi tetap aja backgroundnya begini. Jadi, tapi kita gonta-ganti set loh bro. Nih ada lampu nih, kayak di istana bro. Enggak, maksud gue kan sponsor kan boleh lah masukin kafe mana atau misalnya menunya apa gitu loh. Ini sih nggak menjaga klien ya. Jadi kita boleh tuh kalau mau ada yang nawarin mau di mana kita juga boleh. Iya. Bahkan kita menerima undangan di luar kota. Barternya nggak mahal kok ya? Enggak. Tapi kita mengutamakan luar negeri ya. Iya. Hari ini kita mau ngomong banyak isu ya. Sebenarnya yang rame kan soal Purnawirawan, soal Letjen Kunto, sama lucunya itu ya PCO kembali ya katanya ditugaskan lagi. Itu yang lagi rame tuh teman-teman. Gue pengen tahu juga nih teman-teman yang nonton reaksinya gimana sih terhadap 3 isu tadi tuh. Purnawirawan TNI, kemudian Letjen Kunto yang sempat semacam direposisi tapi balik lagi. Kemudian PCO kok tiba-tiba bahasanya ditugaskan kembali gitu. Dari sisi administrasi pemerintahan menurut gue kurang oke ya, karena ini kan levelnya harusnya level top tiernya negara gitu ya. TNI juga menurut gue kan yang biasanya jadi acuan ya, betapa rapi, rigid model administrasinya, tetapi juga belakangan ya menuai banyak pertanyaan ya, dan tidak terkecuali juga administrasi di itu PCO. Lo kelihatannya nggak nafsu banget ngomong PCO sih. Enggak, gue biasa. Biasa. Enggak kan gini ya, Mas Imam ini kan sudah berkali-kali saya ingatkan. Jadi kalau melihat satu kejadian politik itu jangan melihat kejadian itu berdiri sendiri. Tapi ada sequence yang lain. Gue tuh orang awam bro, bukan dokter. Enggak, ini makanya gue kasih tahu. Oh iya makasih. Biar lo bisa kayak tercerahkan. gue juga. Iya. Jangan ntar lo monolog habis ini. Biar terlihat pintar kan. Jangan gitu juga. Kalau yang bermonolog satu itu emang udah pintar bro. Dia aslinya pintar. Dia main watak aja. Jadi set gitu. Seolah-olah padahal memang dia canggih. Nah, Pak Prabowo kan sebelumnya sudah bikin disclaimer dulu. Saya bukan boneka Jokowi. Nah, jadi artinya pada saat dia bergerak ini, dia ingin menunjukkan bahwa keputusan-keputusan dia ini bukan gara-gara dia boneka Jokowi. Misalnya yang tadi lo sebut ya, kepala PCO kemarin terlihat lagi dalam kabinet gitu ya. Terus kemudian katanya sudah mulai berkantor lagi. Karena pengunduran dirinya belum tanda tangan. Gitu kan. Walaupun sudah jadi rahasia umum bahwa Hasan Nasbi adalah orangnya Jokowi. Jadi pada saat Hasan Nasbi berkantor lagi kan pasti menyeruak tuh, desas-desus, gosip. Wah,
Ini pasti gara-gara Pak Jokowi, pasti gara-gara Pak Jokowi. Ya nggak begitu juga gitu. Pak Prabowo sudah menjawab itu bahwa saya bukan bonekanya Jokowi. Jadi artinya Pak Prabowo tuh ingin memisahkan kalau saya ada tindakan-tindakan ini bukan berarti ini Jokowi kok, ini saya gitu. Tapi Pak Jokowi, ya betul Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan memang dekat, akrab, dan Pak Prabowo juga tahu caranya terima kasih ke Pak Jokowi. Dan Jadi Pak Prabowo kan bilang saya memang meminta masukan. iya. Nah, batas minta masukan itu sejauh mana bro? Jangan nanti minta masukan tapi menggeser kebijakan gitu. Enggak, kalau minta masukan kan namanya misalnya kayak kita berdua kan nanya ke Mas Agil. Mas Agil, kira-kira kita mau bahas apa nih? Terus Mas Agil jawab, terserah. Itu adalah jenis masukan yang ya Nggak kita buang berbobot. waktu, sebenarnya buang waktu ya, buang waktu. Nah kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi juga pasti kan panjang ngomongnya. Gitu. Tapi karena Mas Agil nggak gitu. Dia Nggak, kemarin Mas udah ngedrive kan 3 poin tuh. Sudah nih ngedrive. bahas gitu Iya, kan. iya. Gitu. Ya. Tapi Dia enaknya ngedrive ya. kan dia yang tanggung jawab kalau ada apa-apa om. Ya tapi kan yang dibully gue. Oh iya bener juga. Bro, tapi gini bro. Gue semalam bikin konten di TikTok gue. Gue bilang gini, statement Pak Prabowo bilang bukan bonekanya Pak Jokowi. Gue setuju, karena Pak Prabowo pertama nggak boleh jadi boneka, harus jadi presiden. Karena Pak Prabowo itu presiden gue, presiden lo semua yang nonton. Dan kedua, menurut gue narasi itu akan dibuktikan dengan waktu. Semoga betul bahwa Itu ada kebijakannya lagunya tuh, men. merdeka. Gimana? Dan demi waktu yang bergulir di samping dia. Udah tersuman gitar lagi. Banyak yang minta loh main gitar. Ya nggak tuh terusin dulu. Jadi gini bro, kalau menurut gua, gua tuh terus terang sedih sih kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu bonekanya Jokowi. Setuju. Kenapa gua sedih? Karena gue yakin banget dia nggak begitu. Iya. Jadi Pak Prabowo ini bertindak sesuai dengan strategi yang menurut dia pikir tepat untuk negara ini. Saat ini kan negara sedang lucu-lucunya di ekonomi ya, gitu maksudnya. Setuju. Mas Agil, ini emang kalau episode ini dia gitu ya, setuju gitu ya. Gue tuh curiga setiap kali ini abis ini gue lagi nih yang disikat nih. Saya udah mulai berhati-hati nih dengan konten ini. Gini bro. Bisa terusin ya? Iya terusin. Kenapa gue bilang lagi lucu-lucunya? Kemarin kan Hari Buruh 1 Mei, Pak Prabowo banyak mengiyakan tuntutan buruh tuh, termasuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, kemudian Presiden buruh dan orang miskin. Satu-satunya yang beliau agak pertimbangkan tuh outsourcing aja. Outsourcing nanti kita mesti pertimbangkan ngobrol sama investor. Nah tapi balik yang tadi, kenapa gue bilang ekonominya tuh lagi tough sehingga Pak Prabowo memang perlu berselancar mencari kebijakan yang tepat dan keputusan yang tepat serta menjaga atmosfer politik supaya adem ayem. Misalnya kan baru saja diberitakan oleh World Bank bahwa kemiskinan kita kedua terbesar di dunia. Terus kemudian tingkat PHK kita meningkat sampai 2.700.000 orang kalau gua nggak salah. Tapi yang lo bilangin tuh menurut gue bagus bro. Kayak kadang-kadang ya kita yang awam menganggap yang dilakukan Pak Prabowo itu kalau ngelihatnya cuman parsial atau picture by picture, kita nggak ngelihat big picture-nya. Maksud gue gini, orang misalnya, kenapa PCO balik? Kenapa Letjen Kunto sempat digeser kemudian balik lagi? Kalau ngelihatnya parsial, mungkin kita ada sebagian orang yang wah ini jangan-jangan ada yang cawe-cawe misalnya kayak gitu. Tapi kalau ngeliat big picture yang lu tadi sampein, jadi ada benernya. Misalnya kita jadi punya pikiran, ya juga ya mungkin Pak Prabowo ngelakuin gerakan-gerakan politik ini sebenarnya untuk membuat situasi baik-baik aja. Nggak gaduh, nggak berisik, nggak berantem gitu kan. Jadi kayak seimbang kan. Iya. Jadi misalnya kayak Trisno kan akhirnya banyak yang mengkait-kaitkan dengan kejadian Pak Jokowi nggak nyalamin Pak Trisno waktu itu. Betul, kan viral lagi tuh. Viral lagi, tapi kan ternyata begitu dipecat diminta diganti, tetap sesuai dengan posisinya dia. Di sisi lain untuk seimbang juga ada orangnya Jokowi juga yang
mengundurkan diri. Nah tapi pengunduran dirinya nggak ditandatangani oleh atau belum ditandatangani oleh Pak Prabowo. Gue Jadi tambahin. memang, Pertama Pak Prabowo bilang bukan boneka Jokowi, tapi abis itu Pak Prabowo cerita bahwa Pak Jokowi ini presiden yang hebat karena bisa nahan inflasi. ya kan dibuat gitu-gitu. balance terus berarti ya. Jadi sama dia memang dia pengennya begitu. Bahkan dia juga ingin ikut merasakan apa yang dirasakan Pak Jokowi sekarang. Jangan-jangan ijazah gue juga tanya-tanya lagi gitu kan. Itu kan juga hal-hal yang menurut gue gini ya. Kalau lo memperhatikan 6 bulannya Pak Prabowo ya, gue belum bisa mengerti isi kepalanya sih. Tapi gue menilai bahwa memang yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu tolong jangan gaduh gitu. Sehingga dia bisa konsentrasi untuk memulihkan ekonomi, untuk mengerjakan program-program dia gitu. Tapi di politik, di tengah suasana demokrasi, di tengah multi partai yang ekstrim, kayaknya situasi yang tenang kayak air sungai itu nggak mungkin bro. Pasti banyak riak. Nggak mungkin. Tapi kan gini ya bro, kayak misalnya Mas Gibran ya. Itu kan banyak yang bilang wah Mas Gibran nggak pernah tampil nih, nggak ini nggak itu, ada komunikasi yang baik nih gitu, ada komunikasi yang tidak baik lah kira-kira gitu. Tapi kelihatannya kemarin Pak Prabowo juga tampil akhirnya baik-baik aja. Misalnya hari ini tuh gue lihat di Instastory-nya Mas Gibran tuh dia pergi ke NTT. Jadi artinya sebetulnya setelah ada gunjang-gunjangnya Pak Prabowo himself yang kemudian mencoba untuk menenangkan. Jadi ini canggih nih Pak Prabowo ini. Gue pernah tuh dengar dari tokoh politik senior lah. Salah satu modal politisi itu adalah dinamisasi, kemampuan mendinamisasi. Mungkin itu yang dilakukan Pak Prabowo ya. Dia berusaha terus biar ini dinamis lagi gitu. Ada riak dikit, dia goyang lagi biar dinamis lagi gitu ya. Karena yang penting itu menurut gue emang sekarang ekonomi perut rakyat. Terus kemudian ya itulah. Jadi kalau menurut gue, kalau dia belajar dari Pak Harto ya, langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini sekarang benar. Jadi artinya suhu politik itu diredam kecil sambil dia melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dia lakukan. Sehingga program-programnya jalan dan ekonomi rakyat juga membaik gitu. Kalau menurut gue sih gue ngeliatnya ke arah sana ya Pak Prabowo tuh. Iya, karena benar sih ya balik ke frame yang tadi lo udah ciptain ya. Di satu sisi Pak Prabowo bilang saya presidennya kaum buruh dan orang miskin, tapi di sisi yang lain banyak relaksasi ekonomi yang dikasih yang harusnya juga menguntungkan pengusaha gitu. Ya itu salah satunya outsourcing kan. Iya. Kan buruh salah satu tuntutannya menghapus outsourcing. Pak Prabowo bilang saya setuju, tapi kita mesti dengarkan juga apa kata investor. Karena kan kalau nggak ada investasi ya para buruh itu mau kerja gimana gitu. Tapi kemarin lumayan meriah tuh ya, mewah tuh menurut gue tuh hari buruh dan lumayan bersejarah sih dihadiri presiden kan ya, kayaknya baru Prabowo ini. Presiden yang kedua setelah Bung Karno. Oh, Bung Karno menghadiri juga. Jadi oke lah. Mam itu Mas Agil yang jangan dua-duanya muji-muji, satu ada yang ngeritik loh jadi Mam. Itu tulisan itu. Ya kalau gue sih proporsional bro. Kalau ada yang perlu dikritik gue kritik kayak tadi kan di awal ya. Maksudnya administrasi tier A kayak kepresidenan, kayak TNI itu kalau menurut gue harus firm. Nggak boleh tuh poco-poco kalau menurut gue. Karena apa ya? Karena nanti jadi presiden gitu ya. Jadi orang-orang jadi aduh gimana ya, dulu kan rapi banget ya, kenapa jadi sekarang nggak rapi gitu ya. Walaupun ini ruang politik ya. Lo nonton podcast yang lain kan? Nonton komentarnya Pak Hendro Priyono kan? Di mana nih? Gue nonton dua-duanya sama. Di Pak Reynald sama di Afu. Sama dua-duanya komentarnya sama. Cuma kan dia bilang begini ya. Ini pasti ada agenda asing nih kalau kemudian Purnawirawan bergerak, padahal waktu itu Februari udah disampaikan, terus ini kok bergulir lagi. Tapi kan gini ya, gue kadang-kadang lihatnya kan dia kan juga ahli intelijen ya. Kalau dia berusaha mempengaruhi pikiran kita juga gitu ya. Jadi gue pikir ini orang ngomongnya karena dia udah ngingetin kan, hati-hati bahwa ini ada agenda asing karena begini. Ini ada kerja-kerja intelijen gini. Cuma kan terus gue ngeliatin lah ini orang kan emang jagonya intelijen ya. Jangan-jangan emang dia lagi memasukkan juga nih agenda-agenda dia nih supaya kita percaya. Jadi gue nonton itu terus kan dia nonton ngomong kayak gitu 2 kali kan. Dan beliau tuh jago ya. Iya. Jago itu. Emang jago dan dia
santai aja gitu. Tapi kan ya boleh lah kita juga mencoba juga berpikir kritis. Ya dia ahli intelijen. Terus dia bilang ini ada cipta kondisi. Ada kalau cipta bahasa kondisi, ada intelijen tuh. gerakan gitu ya. Nah, tapi kan dia juga intelijen, jangan-jangan dia lagi melakukan gerakan yang sama supaya kita percaya apa yang dia omongin kan. Jadi gue bilang, wah pinter banget ya. Jadi gue dalam posisi gue gak ngerti yang mau gue percaya siapa. Ya kembali lagi ke Allah aja lah, kita percayalah. Jadi emang waktu gue nonton itu ya, penjelasannya Pak Hendro kan dia firm banget ya. Iya. Dia ngomongin USAID, dia ngomongin Colin Powell almarhum juga. Satu-satunya keputusan yang benar dari Trump ya. Ya itu. Terus dia macam-macam lah, dia ngomongin tentang gerakan-gerakan ini kan. Kalau sudah pernah ada kemudian diputar lagi kok makin gede, ini pasti ada gerakan-gerakan intelijen gitu. Terus kalau nggak salah dia juga ngomongnya kan kita udah masuk BRICS, pasti yang satu lagi ya pasti inilah marah lah kayak gitu-gitu. Ya udah gue sih nikmatin aja, cuma di akhir-akhir terus gue pikir-pikir ya. Ini kan dia kan juga jago intelijen ya. Dia ngasih info-info itu sebetulnya sedang mengeluarkan agenda tersendiri atau memang menjawab agenda-agenda yang ada gitu. Apa motifnya gitu ya. Iya. Boleh kan kita nanya-nanya juga gitu. Maksud gue juga ngajarin. Gue juga punya pikiran yang sama bro. Asli gue bilang ya kan sebenarnya kan dia juga pasti punya motif ya. Maksudnya mau tampil di publik di 2 podcast bahkan dengan baju yang sama. Itu kan ya menurut gue nggak kosong gitu. Orang sekali berbeliau ya pasti. Iya. Bahkan kan sebelumnya dia udah pernah bilang bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu terukur kan. Terus sekarang dia beda lagi gitu. Jadi kita inilah ngasih masukan juga ke viewer kita. Jadi kalau nonton juga ya jangan telan bulat-bulat juga. Jadi pikir-pikir juga ini kira-kira arahnya mau kemana sih gitu. Nah yang gue belajar di media tuh kita harus skeptis terhadap informasi. Jangan dengar dari satu sumber karena bisa jadi pada topik yang sama, pada konteks yang sama pun ada banyak wajah gitu ya dari sebuah peristiwa kan. Makanya kalau gue terbiasa tuh dengerin dari beberapa aspek ya. Misalnya hari ini selain nonton yang tadi kita obrolin juga gue nonton Selamat Ginting di Madilognya ini teman-teman. Oke. Itu kan juga Bang Selamat kan. Siapa namanya? Si ini Golkar Piliang. Indra Piliang. Itu kan juga menarik ya melihat bagaimana administrasi TNI itu sebenarnya ada hal-hal kepatutan yang biasanya juga dilakukan ya. Misalnya kalau di ASN kan ada baper zakat, kalau di sana juga ada tuh ya. Nah sejauh mana efektivitas itu berjalan atau jangan-jangan itu cuman cap atau stempel gitu-gitu kan menarik ya sebenarnya. Nah ini gue juga yang sebetulnya gue juga beberapa yang viral ya, termasuk yang kita kan juga viral tuh yang buzzer itu. Tapi kan sebelum-sebelumnya ada beberapa lah yang cerita-cerita tentang yang kemarin sempat dibahas. Beberapa wartawan nanya ke gue itu tentang kehadiran Grip di Bali ya, yang kemudian juga dikomentarin Piliang Pecalang gitu ya. Nah itu juga menurut gue hal-hal yang pasti akan diredam tuh oleh Pak Prabowo tuh. Jadi kelihatannya emang balik lagi ke Pak Prabowo, dia konsepnya tuh emang seperti Soeharto lah ya, supaya tidak terlalu banyak kegaduhan, jadi dia bisa konsentrasi untuk memperbaiki macam-macam. Ini kan kayak 12 Juli 2025 Koperasi Merah Putih muncul. Itu kan yang perlu dana 400 triliunan, terus bayar utang kan 800 triliunan. Belum lagi katanya ada sekolah rakyat ya. Terus MBG Pak Prabowo tuh. Ya ini kan kejadiannya 200. Jadi kalau pelaksanaannya udah jutaan ya ini 99,9% berhasil dong gitu. Nah itu kadang-kadang Pak Prabowo juga suka menyederhanakan itu tuh. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga program mau jalan. Tapi yang menarik Bill Gates kan mau ke sini itu bro. Ini kan tanggal 6 tanggal 7 besok ya teman-teman itu mau ke Indonesia, mau lihat MBG gitu. Nah itu kalau kemudian Bill Gates akan membiayai MBG itu ya itu prestasi juga buat Pak Prabowo. Sebagai filantropi. Ya sebagai filantropi, tapi kan tetap lagi kita bertanya-tanya ada apa kemudian ada apa kemudian siapa? Bill Gates. Bill Gates ini mau datang dan membiayai MBG gitu ya. Padahal dalam politik tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis ya gitu. Kan? Yang ada makan bergizi gratis. Karena bahkan hibah-hibah dari negara luar tuh seringkali nggak gratis juga. Misalnya hibah pesawat.
nanti kan suku cadangnya, pemeliharaannya, itu kan nggak gratis juga tuh. Iya. Tapi emang gue terus terang akan menunggu sih apa hasil Bill Gates ya bertemu dengan Pak Prabowo, dan menurut gue itu sebuah pencapaian Pak Prabowo yang bagus juga gitu. Ya kita nanti tunggulah kira-kira mau apa. Nih gue bukan mau ngeritik ya, tapi gue kepengen mention ini bro. Ini kan banyak program-program grande dari Presiden Prabowo ya. Di antaranya makan bergizi gratis, nanti ujungnya juga ada yang lain kan. Tapi kan makan bergizi gratis nih udah mulai ada riak-riak ya. Mulai dari misalnya kualitas makanan, kemudian ada vendor dapur yang mulai dispute. Bahkan ada dispute di polisi bro, dan seterusnya. Gue cuman ada hari ini ada di mana ya? Cuman ya lagi coba didamaikan ya, karena misalnya yayasannya bilang, gue mau bukti dong, kan lo klaim 900 juta, lo cuman bukti lo 70 juta. Ya ini kayak gimana gitu. Gue mau bayar tapi buktinya harus ada. 7 juta kan naik 80.000 sehingga saat ini 7 juta 28.000 pengangguran di Indonesia. Itu tinggi banget tuh. Sorry bro, silakan bro MBG itu. Nanti gue juga pengen masuk ke situ. Enggak, gue cuma pengen bilang gini bro. Ini kan banyak grandi-grandi ini bro, MBG, nanti Koperasi Merah Putih, ada Danantara, ada dan seterusnya, banyak banget. Gue cuman takut lini keduanya ini nggak done. Maksudnya Pak Prabowo tuh as a president bagus, udah nerapin visi, udah punya program-program yang bagus, tapi kalau nggak dieksekusi dengan bagus, di tengah kondisi ekonomi yang sebenarnya nggak gampang juga, ini gue ngeri akan jadi apa, semacam ledakan-ledakan kecil yang lama-lama jadi sentimen negatif dan ujung-ujungnya distrust gitu. Kalau gue sih kepengen nitip itu nih di forum ini juga. Nah lo mau masuk itu ke pengangguran lagi? Enggak, tadi gue penasaran takut salah datanya kan. Oh, iya. Kalau salah kan jadi berabe. Itu terus apa lagi yang heboh itu tentang pembegalan masih terus-terusan. Gue ngeliat teaser lo nanya ke Wamenaker. Iya. Itu lucu tuh. Iya, gue nanya sama Noel. Lo tuh sebenarnya ngerasa cocok gak dicocok-cocokin? Ya gue sih gue cocok-cocokin. Terus gue tanya lagi kan, ya lo maunya mana? Ini cocok-cocokin maunya mana? Maunya Menteri Pariwisata. Enggak, abis itu ada lanjutan yang bikin rame kan? Diskotik. Aduh Noel. Gue gak pengen komentarin itu, takut dia kena reshuffle, kasihan juga. Tapi bro kalau ngomongin, tapi kalau dia dengar nih gue kasihan, dia marah-marah juga. Gak apa-apa gue mesti gitu lah. Berapa kali ya dia datang ke kita ya? Sekali ya? Sekali Noel. Sekali waktu dia gak jadi ke Ganjar. Iya, tapi baru belum gabung Prabowo juga tuh. Belum gabung Prabowo. Dia sok-sok gantung-gantung. Iya. Rezekinya bagus ya. Bagus. Anyway, lo kan tadi sempat ngomong ekonomi ya. Ini kan ini sih dirilis beberapa media online ya, bahwa kondisi ekonomi kita memang sebenarnya nggak baik-baik aja. Tekanan tuh banyak di kelas menengah bro. Karena kelas atas itu naik, gue lupa berapa poin ya. Tapi kalau nggak salah 1,03 poin. Kelas bawah sebenarnya ada perbaikan ya, mengecil juga tapi sedikit. Yang mengkhawatirkan kelas menengah bro. Iya. Kelas menengahnya itu makin kecil size-nya. Ya karena ada PHK, daya beli melemah dan seterusnya. Nah ini sebenarnya lumayan mengkhawatirkan kalau menurut pengamat. Iya. Kalau di tataran makro sih memang dolar tetap 16.000, tapi sekarang 16.400-an, sempat nembus 17.000 waktu itu. Emas juga sempat nembus 2,2 atau 2,3 juta per gram, tapi sekarang 1,9 juta. Terus pasar saham sempat di bawah 6.000, sekarang 6.800-an. Nah itu emang kan di drive pasti oleh orang-orang yang berpenghasilan di atas kelas menengah ya. Jadi kan waktu itu sempat dibahas tuh bahwa kelas menengah, jadi gini, kalau kata Kompas tuh pertumbuhan ekonomi kita itu adalah pertumbuhan yang mengkhawatirkan apa ya gitu bahasanya. Jadi memang yang tumbuh itu yang kelas atas. Jadi kelas menengahnya yang tadinya miskin atau di bawah, yang baru mau masuk jadi kelas menengah nggak jadi masuk kelas menengah. Aspiring class kalau namanya.
yang kelas menengah ini berkurang jadi turun menjadi mau akan kelas menengah. Iya. Sementara memang yang tajir makin tajir. Iya. Ya iyalah, kemarin misalnya ada saham jeblok yang borong dia. Gitu-gitu, ada harga rupiah melemah, dolar naik, yang ngejual rupiah dia. Makin kaya lah tuh barang tuh, spekulan-spekulan. Begitu emas naik, yang jual emas juga dia. Ya dia makin kaya lah gitu kan. Sementara kita kan AdSense lagi. Tapi ya lumayan lah ya. Alhamdulillah, makasih ya teman-teman udah nonton ya. Terus yang rame lagi gitu ya. Ya bukan rame lah, tapi Liverpool juara udah ya kita bahas ya. Enggak, tapi kok inilah ya, ini karena Pak Helmi kan nonton ya. Jadi gua rasa MU tuh sangat mungkin dia ngerebut gelar Piala Eropa tuh. Kemarin terakhir menang 3-0 lawan Athletic Bilbao ya. Dan dia berpeluang, walaupun masih ada 1 leg lagi, dia berpeluang masuk final sih. Mungkin lawannya ya Tottenham Hotspur sama Inggris juga. Jadi nah itu tuh MU kalau udah ketemu sama Inggris terbapuk lagi tuh. Jadi kalau lawan Hotspur jago dia. Wah hati-hati, justru hati-hati tuh. Biasanya bapuk kemarinnya kalah lawan Bournemouth. Iya. Tapi nonton Liverpool sekarang jadi kayak kagak enak, udah juara kan. Jadi kemarin kalah 3-1 ya udah gitu. Gitu aja sih bro. Terus ada isu apa lagi ya? Iya, yang masih bergulir kan pengaduan Jokowi soal ijazah palsu ya. Oh itu yang juga dia menarik sendiri. tuh. Pak Jokowi marah betul ya. Ini menghina saya sehina-hinanya, dia bilang gitu. Kalau gua kan emang standing pointnya dari dulu, dari sejak Pak Jokowi nggak jadi presiden ya, udah sih lupain aja lah soal ijazah itu, mau diapain lagi. Tapi sekarang udah masuk ranah hukum, ya harus diselesaikan kan. Yang mana yang benar apa enggak. Tapi kalau nggak salah Roy Suryo lagi kebingungan gara-gara hoax itu ya yang dia tampilkan, ternyata media sosial, ijazah di media sosial yang bukan didapat dari Pak Jokowi dan bukan didapat dari orang yang mengaku gitu-gitulah kira-kira. Nah, ini sih drama ijazah ini kita lihat lah ujungnya kemana ya. Kalau menurut gua karena ya gua nggak tahu ya manfaatnya apa ya, mungkin orang banyak yang minggir-minggir tuh. Iya, tapi kalau dari sudut komunikasi politik bro, sebenarnya mau good news mau bad news buat persona politik kayak Pak Jokowi itu malah bagus buat Pak Jokowi kan. Iya, soalnya dia kan tetap di top of mind. Top of mind, kalau kemudian dia bisa jadi yang dizolimi dan tetap dibicarakan. Ya, itu kan nggak mudah nih sekarang di tengah 2029 jadi kingmaker lagi. Istilahnya kartunya bakal masih tetap hidup untuk menghidupi karir politik Mas Gibran maupun Mas Kaisang kan. Iya. Ya Mas Gibran kan baru 6 bulan jadi wapres ya. Gue sih yakin makin kesana makin ngerti mainnya, makin ngerti role-nya, dan ya gue rasa bisa lah. Lu tuh ditawarin wamen ya, lu kok kayaknya positif banget lu sekarang. Enggak, gue gini bro, lo lihat Pak Jokowi lah. Pak Jokowi kan mainnya cantik tuh, gerakan tanpa bola tiba-tiba ada di gawangnya juga udah, kipernya udah kemana, dia tinggal menceploskan bola. Ya ini kan anaknya menurut gue sih ya sangat berperan untuk itu bro gitu. Iya. Ya tadi aminin aja lah, kita aminin ya teman-teman. Lagian lu positif banget sih. Gue yakin banyak yang gemes tuh sama lu. Gimana ya bro, kalau emang paling kita, yang gue bingung sih emang ekonomi kita tuh, gue nggak ngerti ya. Terus ini kita tuh mau kemarin nggak di, kan gue yang masih gue sering bilang itu loh bro, gue sering ngobrol kan sama saudara-saudara kita yang hidupnya di jalan, ya mereka juga kebingungan. Di konten lo jangkrik bos itu ya? Iya, mereka kebingungan ini gimana ya, harga barang masih naik. Jadi dia bilang begini, salah satunya, penghasilan sih sama aja pak, tapi kan bahan bakunya naik, jadi untungnya juga makin kurang gitu. Gue tadi nonton podcastnya Sandi Uno sama siapa tuh yang opposite-nya Raymond Chin, siapa? Yang jagoan Bitcoin lah. Oh, gue nggak tahu. Lupa gue. Ya pokoknya intinya kan kita selalu membanggakan kita bisa menahan inflasi. Nah menurut, kalau gue nggak salah cerna ya, menurut obrolan itu sebenarnya nggak sesungguhnya benar. Ini mirip kayak kita ngomongin angka kemiskinan. Kalau versi BPS kan di bawah 20.000 rupiah orang udah nggak miskin lagi ya pendapatan per harinya. Tapi kan kalau kita pakai World Bank itu kan 115.000. Yang tadinya angka kemiskinannya kesannya kecil, kalau di World Bank bisa 60,04 tuh yang kemarin. Nah
kalau nggak salah obrolan ini menyimpulkan juga sebenarnya tingkat inflasi juga gitu. Akhirnya apa yang kita dapat di jalanan, lo yang dapat di jalanan. Kita bilang inflasi terjaga kok gini, tapi lo beli beras tiba-tiba kok harganya naik mulu ya. Iya. Gue bulan lalu nggak segini dah gitu. Iya. Gitu Bener. tuh. Bahkan sekarang tuh anak-anak kantor gue tuh ya udah bisa nemu tuh. Ini ada beberapa fast food yang harganya naik gitu. Yang jadi mahal-mahal gitu. Itu kan real banget ya bro Real ya. banget gitu. Kan nggak mungkin mereka naikin harga kalau ada stabilitas gitu kan. Tapi KFC rugi tuh katanya. Emang kena batunya banget tuh gara-gara Israel. Nah ini bro, kita ke IKN lagi lah kan. Kalau nggak ngomongin IKN nggak enak. Tapi emang berita IKN tuh kagak ada yang enak ya. Kasihan juga Pak Basuki tuh. Segala tikus lah ya, kasihan banget Pak Tikus Basuki. soang tuh sekarang ada desas-desus Open BO menyeruak banyak. Ih, ngeri kali. Gue jujur belum baca bro. Kalau yang ini. Ya gue juga belum baca tuh kabarnya dari Mas Agil. Astagfirullahaladzim. Ada Open BO. Gue heran Mas Agir kok timeline-nya gitu-gituan ya. Iya. Dia suka searching gitu-gitu kali Iya ya. kali. Tapi di sisi yang lain, nah, tapi ya itulah udahlah. Terserah masing-masing aja lah, itu mah kan kenakalan remaja dah. Tapi terserah aja. Tapi juga hari ini yang banyak ditunggu kaum Adam itu ya beritanya. Bukan ditunggu kaum Adam atau kaum Hawa ya sebetulnya kan. Kaum Hawa yang deg-degan. Apaan? Lu namanya nikah. Kenapa? Enggak, lu aja nyari nikah sama siapa sih dia? Apa siapa Botia? Enggak, gue baru baca, baru tahu gue. Dia hari ini kalau nggak salah nikahnya. Ya, Ya selamat ya. Ikut berbahagia. Mbak Luna Maya. Semoga langgeng ya. Iya. Udah, apalagi? Udah itu aja. Terus Itu aja sih kayaknya. Persib juara. Persib juara. Udah oke. Terus ya kita gagal di Piala Sudirman lagi. Kandas di semifinal. Cuma gue sih salut tuh main muda kita canggih-canggih ya. Jago-jago tuh yang tunggal putranya tuh yang gantiin Jojo. Itu oke banget tuh main-mainnya. Iya, baru berapa tuh? Sebenarnya Fatan, siapa? Lupa Gue saya nonton makanya. soalnya. Iya, jago lah itu. Iya pokoknya jago. Dia, tapi gue bangga lah. Ya walaupun nggak menang ya. Itu. Memang di Piala Sudirman itu setahu gue cuma 3 negara yang pernah juara men. Cina, Korea, sama Indonesia. Tapi Cina powerful banget sih kemarin. Powerful banget. Sama Korea tuh sebenarnya hampir menang kan 2-2 akhirnya kalah 3-2 tuh. Ujungnya Akhirnya kan Korea yang menang. Akhirnya Korea yang menang. Terakhir tuh ganda putri. Ganda putrinya sebenarnya menurut gue lumayan oke sih. Nggak, itu kan sempat ada insiden kan karena tunggal putrinya tunggal putrinya Cina apa ganda putri Cina gitu. Kan lagi lagi menstruasi izin ke kamar mandi, cuma baliknya kelamaan terus kasih kartu merah. Oh gitu. Iya. Itu juga beritanya dari Mas Agil. Mas Agil tuh beritanya begitu-begitu. Gitu dia. Sidebar semua deh. Ya emang kita nggak Gila, parah loh. baca. Mas Agil nih wartawan istana. Terus wartawan. Justru itu bro, karena wartawan istana itu A1 terus. A1 terus informasi nggak sembarangan. Image jelek banget di sini. Iya. Aduh, udah deh. Ada udah ya info konser. Info konser juga gak ada kan? Gue pura-pura gak denger aja pengen diomongin. Lo mau didatengin nih walaupun ini di Pondok Indah ya bro ya. Udah ganti cepet tadi di pick bro. Oh iya cepet banget. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Udah kan Frans? Udah ya. Makasih ya teman-teman. Makasih udah Saya gak tahu ini judulnya apa gitu. Tapi memang begini ya. Sebetulnya emang concern kami itu sekarang di ekonomi sih. Cuma mungkin minggu depan ya kita undang lah sosok pakar ekonomi untuk menjelaskan tentang sebetulnya ada apa sih di Indonesia saat ini ekonominya tuh gimana. Ya kalau nggak minggu depan ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan? Tahun depan. Enggak lah, kita coba ya untuk menghadirkan itu. Kangen juga kita. Dan terima kasih. Saya Hendy Satrio dan Saya Mas Imam. Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.